Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih sedikit point of view dari aku untuk kita sama-sama berpikir, sama-sama merenungkan soal kehidupan. Jadi pertama-tama aku ingin ngasih sedikit ilustrasi dulu. Ilustrasinya itu begini. Kenapa kita harus makan? Karena jawabannya, kalau kita tidak makan, tubuh kita tidak memiliki tenaga untuk kita bisa melanjutkan kehidupan, dan kita kemungkinan besar akan mati. Yang kedua, kenapa kita harus bekerja? Karena jawabannya, kalau kita tidak bekerja, kita tidak memiliki uang untuk bisa melanjutkan aktivitas yang mendorong kehidupan kita, contohnya makan, yang mengakibatkan kemungkinan besar kita juga bakal mati. Yang ketiga, kenapa kita mesti tidur? Karena kalau kita tidak tidur, tubuh kita juga bakal kekurangan tenaga, dan kemungkinan besarnya kita juga pasti bakal mati. Tapi ada satu poin yang janggal di sini menurutku. Kenapa kita sebagai umat muslim malas untuk sholat, malas untuk melakukan ibadah seperti ngaji, bersedekah, ya semua ibadah lah. Kenapa kita malas sholat? Padahal sholat di atas dari beberapa ilustrasi yang aku sajikan tadi di awal video. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita tidak memiliki alasan yang mendorong kita kenapa kita mesti sholat. Konsep itu aku namakan why. Dengan kata lain, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki suatu alasan yang sangat kuat yang menjadikan kita terdorong untuk melakukan suatu tindakan itu. Walaupun tindakan itu tidak menyenangkan untuk kita, tapi kalau kita memiliki suatu alasan yang kuat, alasan kenapa kita harus melakukan tindakan itu, entah itu untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain, tapi bisa saja kita melakukan itu. Benar kan? Semua tindakan yang kita lakukan memiliki alasan. Itu poinnya kan. Nah, problematikanya dari penjelasan yang aku sajikan tadi, kita udah nangkap kenapa kita nggak mau sholat kan? Karena kita tidak memiliki alasan kenapa kita harus sholat. Karena kita tidak memiliki alasan kenapa kita harus beribadah. Jadi yang ingin aku tekankan di sini, Indonesia ini ataupun dunia ini darurat sekali. Why? Darurat sekali kenapa? Itulah yang menjadikan suatu tindakan yang bahkan penting untuk kita terasa sangat membosankan dan membuat kita malas melakukan itu, karena kita kekurangan why di situ. Ditambah lagi untuk masalah sholat, kadang ada tuh beberapa orang, contohnya dalam kasus keluarga, sering sekali para orang tua itu langsung menyuruh anak-anaknya untuk langsung sholat. Itu sering sekali, tanpa memberikan alasan kenapa mereka harus sholat. Nak, kamu harus sholat. Anaknya nanya kenapa kita harus sholat. Orang tuanya bilang, karena sholat itu adalah kewajiban, karena Allah menyuruh kita sholat. Terus orang tua berharap anaknya dapat mengerti tentang konsep metafisika seperti itu. Jadi aku ingin kita sama-sama untuk mendorong why di sini. Kita harus mencari tahu kenapa kita mesti sholat, kenapa kita mesti ngaji, sedekah, ya segala aktivitas ibadah lain. Belajar juga termasuk ibadah. Alasan kenapa kita malas belajar mungkin kita belum tahu.
kenapa kita harus belajar. Jadi ayo sama-sama kita renungkan, sama-sama kita mencari alasan itu, sama-sama kita mencari konsep why itu untuk diri kita sendiri atau bahkan untuk orang lain. Caranya gampang, cukup kalian renungkan aja sendiri, kalian tanya-tanya dalam pikiran kalian sendiri. Atau kalau misalnya tentang agama, kalian bisa sambil baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu cukup banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita. Gak usah tanya-tanya ke orang lain dulu, gak usah tanya-tanya ke ustadz, guru, atau orang tua atau segala macam. Cukup renungkan aja dalam hati sendiri sambil berdoa, ya Allah, aku ingin lebih tahu tentang agamamu. Kemungkinan besar pasti kita dapat jawabannya. Jadi kesimpulan yang sama-sama kita dapatkan di sini, pertama-tama kita harus mendapatkan dulu why, baru selanjutnya diiringi dengan what and how, apa dan bagaimana. Kalau apa dan bagaimana dulu sebelum why, itu bisa membuat kita boring, bisa membuat kita malas melakukan itu. Tapi kalau sudah ada why sejak awal, kita tahu kita memerlukan itu, what dan how itu bakal masuk dengan sendirinya karena kita sudah menerima itu. Ibarat ada orang ngasih kita air, sedangkan kita tidak memiliki wadah untuk menampung air itu, entah itu gelas ataupun cangkir. Bagaimana cara kita menerimanya? Tentu tidak ada. Baiklah, sekian video kali ini. Aku harap kita sama-sama bisa merenungkan kembali tentang kehidupan kita. Jika ada kesalahan dalam perkataanku, aku memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.